beneran serius ini putus-putus gak bohong. Gak tahu sinyal kali. Si gak nambah sinyal. Tapi bagus dah di sini jaringannya 4G. Di sini nggak bagus, cuman hujan doang. Apa? Bentar deh. Yuk. Gimana? Lanjut. Lanjut dong. Ya udah. Oke, mau ngobrolin tentang apa nih? Gak tahu. Udah aja ngobrol aja dah. Ya Allah. Segabut apa sih? Segabut apa di karantina? Dikira gitu ada yang mau diobrolin gitu tentang apa gitu, misalkan tentang ceweknya gitu atau siapa gitu. Iya, gimana ya, ngobrolin apa ya? Ngobrol duluan ya, nggak akan ngobrol. Iya maaf dong, iya kita makanya ngobrol apa dong? Kan kita nggak tahu. Ya udah nggak usah ngegas, biasa aja. Maaf deh. Kamu banget ini mah. Iye, dasar pejuang LDR. Jangan gitu dong. Sumpah jangan gitu. Ih, sedih. Kenapa sedih? Soalnya pas banget. Pas banget kenapa? Nggak tahu. Iya, pas banget itu lagi LDR. Iya, nggak bisa ketemu ya, nggak bisa cayang-cayangan, nggak bisa manja, nggak bisa nyubit-nyubit pipinya. Ya, nggak bisa gitu, sumpah ya, benar-benar nggak bisa ngebucin banget. Maksudnya kan kemarin kan off LDR kan, maksudnya LDR di Jakarta gitu kan. Udah pas PKL gitu kan, udah kayak gitu niatnya tuh udah angan-angan tuh, imajinasinya tuh kayak ya kalau akhirnya pulang ke Bogor bisa bucin gitu, bisa main bareng gitu kan, ketemu lah pas nyampe Bogor ya ada wabah. Kenapa harus ada wabah? Coba kenapa harus ada wabah? Wabah memisahkan cinta kita sayang. Enggak, takutnya kan jadi memisahkan gitu kan. Wah sakit. Iya sih, kadang wabah itu ada hikmahnya, ada juga ya sinyal. Benar. Ya kadang wabah, kadang wabah ada hikmahnya dan nggak ada hikmahnya. Iya, contohnya Opi kan hikmahnya sekarang Opi bisa pulang ke rumah, bisa video callan sama pacar. Iya kan? Bosen tuh pasti. Enggak. Oh nggak video callan? Chattingan doang? Enggak sama sekali, sumpah. Enggak chattingan? Iya, tapi makanya pengennya tuh. Iya, putus lagi sinyal. Iya, niatnya kan maksudnya kan kalau misalkan di Google kan bisa ketemu. Soalnya kan Opi tuh nggak bisa, maksudnya nggak bisa teleponan, video callan tuh nggak bisa. Kenapa? Makanya bener-bener ngerasanya bener-bener LDR tuh banget. Gitu. Jadi merasa zaman BBM-an gitu ya? Bener cek. Merasa zaman BBM-an pisan ya tambah. BBM kan bisa chattingan unggul deh nih. Chattingan kalau mau ngebales ping. Kalau ping masih nggak aktif, update. Kalau nggak bisa ini update status. Iya. Yang kamu kemana sambil di tag orangnya. Iya, sumpah. Pernah Opi juga kayak gitu sejaman SMP. BBM kan? Si gak alay dan ingat poinnya. Kalau udah main FT pakai bunga sama lope, terus emot peluk. Iya. Bener banget. Emot peluknya tuh yang ini training yang apa? Tanda kurung wrinkle training. Gila. Ih, BBM. Sumpah jadi kangen zaman dulu sih ya. Kenapa? Iya, lebih berasa aja gitu, kayak senengnya gitu. Kalau sekarang mungkin karena udah makin gede juga kali ya, jadi pikirannya tuh lebih kemana-mana gitu, nggak bisa fokus ke satu doang gitu. Mikirin bercabang duit. Gitu. Iya nggak sih? Iya sih. Maksudnya itu nggak sih? Hah? Kayak makin gede tuh kayak mikirnya, iya kalau misalnya udah gede, makin gede gitu, umur makin bertambah tuh kayak mikirnya tuh kemana-mana gitu. Jadi nggak bisa cuman doang, pasti mikirnya, oh iya
masih ada yang harus dipikirin, oh iya ini, oh iya itu, oh iya ini, jadi kayak tidak bisa menikmati hidup, tapi ya harus dinikmati, benar gak? Iya betul, harus dinikmati hidup itu, tidak bisa main saja hidup itu. Iya makanya Mas kebalik, bukan main aja, nggak harus kerja aja atau kuliah aja. Iya. Harus dibarengi dengan main gitu. Iya, tapi kan sekarang kebanyakannya main aja dibanding kuliah. Sumpah kuliah online itu ngebetein. Itu mah enggak. Iya sih. Enggak deh, aku juga sama deh. Capek ya. Tapi nggak banyak banget. Ya udah, jadi rasain tuh LDR. Kan gitu dong. Iya. Sepi baru aja tadi bilang. Apa? Iya sumpah tadi baru banget bilang. Iya istilahnya ya baru juga kemarin LDR masa sekarang LDR lagi. Ya tuh gimana? Sedih tapi malah dibercandain kan sama dia teh. Ya sekarang di ini ya dibatas ya. Ininya juga di Bogor. Keramaian. Dibatas gimana? PP apa? Iya. Kasihan amat di Bogor. Iya, udah mulai parah, benar-benar di rumah aja udah di ini udah ditutup. Oh, udah ditutup. Jadi kalau misalnya ada yang mau ke daerah rumah Opi, maksudnya ke kampung Opi, itu harus lapor dulu. Jadi kayak mau apa gitu, mau ngapain gitu. Kalau misalnya nggak tipe-tipe banget, nggak boleh masuk. Suruh balik lagi ya? Iya. Kasihan tuh kalau pacarnya lagi ngambek. Misalnya gitu. Bisa sih. Iya, aku ngambek sama kamu, gak mau tahu kamu harus datang ke sini. Itu kayak terlalu berlebihan deh, sumpah. Lebay banget itu. Tapi kan ukuran bucin itu tidak ada. Gini, bucin itu tidak bisa diukur, Pi. Tiap orang beda-beda bucinnya. Iya sih. Tapi ya sewajarnya. Maksudnya iya lagi wabah kayak gini harus marah-marah kan gak mungkin kali. Ya bisa jadi kan gara-gara nggak ngebalesnya lama atau salah ngirim emot atau nggak ngepapin. Tapi pernah ada aja sih gitu, kayak waktu itu aku pernah lihat ini loh, apa sih namanya, cerita-cerita itu kan. Ini apa namanya, cerita kayak tentang apa, posesif gitu loh, posesif pacarannya gitu. Sampai kalau misalkan ada si cowoknya, misalkan mereka pacaran nih cewek cowok, iyalah cewek cowok ya kali cowok. Ya, tapi udah gak aneh sih. Udah gak aneh sih cowok. Mereka orang pasangan lah gitu ya, yang pacaran gitu. Dia jadi salah satu pasangan itu ada yang bilang gini, kamu kemana gitu, kok nggak ngepap, katanya gitu kan. Terus habis itu pokoknya jadi di waktu ini gitu loh, misalkan setiap 15 menit serius? Setiap 15 menit itu dia harus ngepap pasangannya. Lagi di mana sama siapa? Bahkan sampai iya kayak gitu. Bahkan sampai apa? Sumpah, nggak tahu, gila itu si posesif banget. Sampai nelpon, gila. Gimana kalau lagi mandi coba? Bayangkan lagi mandi harus. Iya. Ya jangan dibayangkan lah. Kebayang lah posesifnya apa gitu. Gitu-gitu amat, orang tuanya juga kagak. Iya gitu. Kenapa? Iya, gimana kalau posesif itu gitu. Maksudnya kan aneh banget dah. Iya, mungkin kalau misalkan kamar mandi mah bilang meren ya, maksudnya kayak aku mau kamar mandi dulu gitu ya, atau masih iya tiba-tiba lagi kamar mandi ngepap kumahamun kerpup coba. Iya kan? Iya, tapi kan bisa jadi aku nggak percaya sama kamu kalau ke kamar mandi. Kenapa? Jadi ngapain? Udah jangan dibayangkan, udah ganti topik. Ya intinya tiap orang bucinnya beda-beda sih, udah gitu. Ya, Posesif itu. Terus ada juga yang sampai
Iya, sampai pernah juga ada cerita lagi kalau misalkan si apa namanya si apa aduh si pasangannya teh pengennya teh dia yang selalu nemenin si pasangannya lagi gitu, jadi kemana-mana harus sama dia sampai dia tuh nggak boleh temenan sama temen-temennya. Jadi tukang ojek Aku gitu pernah kan. ngerasain sih. Aupinya Tapi kali kalau yang itu kayak aku pernah ngerasain sih. Aupinya kali. Enggak, pasangan mantan. Tapi rame. Pernah kayak gitu juga. Enggak rame. Kesel kenapa? Ya kesel lah, maksudnya lagi main nih, kita lagi main sama teman-teman, lagi happy, lagi seru. Tiba-tiba di chat, kamu di mana? Sama siapa gitu. Kamu di mana? Iya jadi itu bener-bener ditanyain gitu loh, kayak kamu lagi di mana sama siapa gitu kan. Terus dia gitu lagi di rumah temen kan, tadi aku udah bilang gituin kan. Terus dia gitu kata dia apa sih namanya, ada cowoknya enggak, kata dia gitu. Terus aku itu langsung deg-degan tening ya, maksudnya aduh kan ada aku lagi. tanya dia cemburu. Iya, terus dalam hati anjir ada lah, ini gimana dong, masa bilang nggak ada, ntar kalau minta pap gimana? Ada itu. Iya, masa gua harus motoin temen gua harus disingkirin dulu buat ngepap doang. Iya makanya sampai ya udah akhirnya karena Aufi nggak bisa bohong gitu kan, karena Aufi nggak bisa bohong jadi akhirnya iya ada gitu kan. Terus Aufi jelasin aja tuh panjang lebar, ya tapi kan ini teman Aufi bla 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 dan lain sebagainya gitu kan. Terus dia akhirnya tetap nggak ngerti, akhirnya dia tetap marah, Putus. oh ya deh berantem, nggak putus berantem. Terus kayak gitu siklusnya tuh kayak gitu, tapi akhirnya capek juga lah ya, maksudnya terus diposesifin, gak dikasih kepercayaan tuh gak enak juga gitu. Maksudnya ya setiap pasangan kan pasti pengen lah dikasih kepercayaan gitu kan sama pasangannya gitu kan. Iya. Pengen ada rasa apa ya, dihargai ya, juga mungkin. Maksudnya nah itu dihargai juga gitu kan, karena yang namanya hidup kan nggak harus selalu sama pasangannya sih, bener nggak? Iya sih, nggak harus tentang pasangan, betul. Persahabatan juga iya, harus apalagi ada. Nah itu apalagi kan statusnya juga masih pacaran gitu kan. Iya. Ya walaupun aku juga malah maksudnya di posisi itu gitu kan, pernah cemburu, pernah nggak suka, tapi ya makin kesini ya makin dikit juga ya. Iya benar gitu, maksudnya hidup itu nggak selalu tentang pasangan, masih ada hal-hal yang penting gitu, misalkan kayak orang tua, sahabat gitu kan, teman-teman gitu kan, atau misalkan tugas kuliah gitu kan, pendidikan dan lain sebagainya. Iya betul Ibu. Betul Bu, iya. Makanya buat kalian laki-laki jangan percaya sama laki-laki. Betul? Iya. Iya dong, laki-laki gak boleh pacaran sama laki-laki seharusnya. Ya seharusnya. Tapi kan? Itu mah urusan dia sama Tuhan aja lah. Iya, ngapain ngurusin bukan orang urusan lain? Dan kita. Ngapain ngurusin orang iya. lain? Benar. Kita aja masih banyak dosa, masih banyak urusan. Iya. Ngapain urusan orang lain? Ngapain ngibahin orang lain ya kita ya? Iyalah. Iya, kenapa kamu Opi ngegibah mulu dah? Astagfirullahaladzim. Enak, gimana dong? Mari kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami. Kenapa kita gibah? Nggak, balik lagi kita ngomong. Iya. Ya udah deh. Jangan deh, udah jauh-jauh dari gibah. Sekarang Ovi mau nanya. Silahkan. Masih Ovi penasaran aja. Apa? Maksudnya kayak kenapa cowok itu lebih cemburuan dibandingkan perempuan? Gak tau sih ya. Oh iya. Tapi itu yang Ovi rasain selama gitu. Kayaknya ya. Orangnya cemburuan sih, cuman gimana ya, cemburunya tuh cemburu tapi ngebiarin. Ngerti gak? Gimana cemburu tapi ngebiarin?
Ya jadi diam gitu, cemburu tapi nggak bilang gitu, tapi kalau udah cemburu banget bilang gitu. Oh. Nah, kalau misalkan cemburu kayak gitu biasanya AA ngode gitu nggak sih ke ceweknya? Enggak sih, cuman diam aja, ya udah sih, paling mikirnya gini, oh paling dia kan, oh paling urusan kerja, kalau nggak urusan kerja ya paling lagi kerja kelompok atau emang lagi main, nggak ada hal-hal lain gitulah, mikirnya gitu sih. Tapi kalau emang dianya cerita dulu dia pernah ngedeketin itu atau lain-lain, ya kurang pasti cemburu sih. Tapi ya wajar juga sih, maksudnya nggak sampai marah gitu, nggak usah main sama dia, nggak sampai gitu sih. Soalnya gini, Hmm, kenapa cowok cemburuan? Kayaknya gini, kayaknya takut kehilangan banget gitu. Iya, iya. tapi enggak juga sih. Ada Kayaknya. beberapa cowok juga yang fuckboy, yang dia nggak? Hah? Yang gimana? Iya, ada beberapa cowok yang fuckboy juga. Iya sih, tapi kan kalau menurut menurut kalau yang fuckboy itu kayaknya lagi mencari sih Cari gimana? yang pas kayaknya. Ya tapi kan nggak harus ngasih harapan juga kali. Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya ada misalnya udah nyaman banget gitu kan. Terus tiba-tiba pergi atau bahkan uh, ini yang lain gitu, maksudnya ngedeketin yang lain itu padahal udah sama dia gitu, ngerti nggak sih gimana Ya, ya ya, jelasin? kayaknya dia terjebak sama suasana deh, cowok fuckboy itu. Terjebak suasana gimana? Jadi gini, niatnya itu cuman deket aja gitu, cuman nyari teman buat ngobrol gitu. Cuman karena udah terjebak sama suasana kayak gitu, suasana baper, ini ceweknya ya, kayaknya gitu, ceweknya udah baper kayak gini, terus tiba-tiba misalnya nanya, kamu kamu tuh niatnya gimana sih? Cowok tuh biasanya kalau ditanya gitu tuh bingung, pi, mau mau ngomong nggak serius gak enak. Tapi Oh kalau iya. iya sih, kalau yang A rasain ya sebagai fuckboy syariah. Oh jadi pernah juga. Iya, saya fuckboy syariah ya. Jadi ada pernah fuckboy juga. Fuckboy Fuckboy syariah syariah. masih halal. Apa itu fuckboy syariah? Fuck, Ada. fuckboy syariah itu yang dihalalkan oleh Masih halal. MUI. uh, Ada capnya, hanya ada capnya itu. ya Allah nggak acak banget. Iya, jadi gak enak gitu kalau nggak ini, ya udah deh, terima aja dulu lah, gimana nanti. Nah itu sih gimana nanti itu yang salahnya. Dan ternyata kan pas, Harusnya nanti gimana, bukan nanti. iya kan namanya juga kepepet, pi. Kesel. Kok kesel nih? Kan maksudnya orang-orang, bukan, maksudnya cewek-cewek yang udah dibantu sama cowok itu loh. Kasian gitu sampai nangis-nangis gitu kan. Tahu-taunya dia ngedeketinnya banyak cewek, nggak cuma dia doang. Ya, Kenapa? ya masa harus bilang ya salah Gimana? ceweknya gitu kan? Gak mungkin juga sih, salah dua-duanya sih menurut orang. Ya, enggak dong, kan nggak bisa salah ceweknya. Maksudnya yang memulai itu kan laki-laki. Kalau misalkan emang dia nggak mampu buat ngejadiin dia istilahnya pacar lah gitu ya, untuk status gitu, ada status, nggak usah dia kayak sok-sokan ngasih perhatian, nanyain lagi di mana, minta video callan atau telepon, nggak usah. Buat apa? Kalau bisa harusnya dia bilang dari awal ya. Kalau misalkan dia bilang misalkan dia mau ngechat pengen kenalan sebatas temen ngobrol atau temen chat, kan jelas gitu kan. Jadi si ceweknya juga bisa ancang-ancang gitu loh, nggak akan yang sampai baper banget gitu. Jadi kayak dia mikir, oh iya dia cuma bikin temen chat doang atau temen ngobrol gitu. Jadi nggak yang sampai gimana-gimana cewek juga. Kalau misalkan nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada aba-aba sih, cowoknya nggak bilang apa-apa, tiba-tiba kayak gitu ya cewek juga bingung dong, ini orang beneran suka nggak ya sama gue, atau sebaik ngedeketin doang, atau ternyata dia cuma ngedeketin biasa doang, atau bahkan dia ngedeketinnya banyak cewek, nggak cuma sama dia doang. Tuh Tapi pi kalau nggak kayak bisa, cewek tuh nggak salah. iya nggak salah emang, ya kan emang nggak salah, yang salah itu dua-duanya, cowok sama cewek udah. Cuman kalau kayak gitu ntar kalau cowok bilang cuman mau temenan aja biar aja ngobrol, ya cewek juga ngebalasnya nggak bakalan serame gitulah. Nggak akan seramai apa? Iya nggak bakalan serame gitu, maksudnya nggak bakal cekcok gitu loh. Kalau ngomongnya temen ngobrol doang, kayaknya gitu kan, cewek tuh kan pasti kalau
yang apalagi ya yang ngajak kenalan duluan kan pasti ngarepnya anjir ini cowok ngedeketin nih gitu kan, pasti mikirnya gitu nggak sih? Iya Kak. Iya kan? Kalau mikirnya kayak gitu berarti siapa yang salah coba? Ya salah cowoknya lah. Ya kenapa? Ya maksudnya ini loh, kalau cowok kalau gitu bukan, kalau misalkan Alfi pribadi ya, ini belum selesai ngomong, masih ngomong nih. Kalau kan cuma orang belum kan, kalau pribadi kan kayak udah dari awal udah kayak ngebaperin atau bikin nyaman gitu. Ya kita juga pasti mikir kayaknya nih orang suka nih gitu, kayaknya nih orang mau ngedeketin nih gitu. Tiba-tiba ditinggal, kesel. Iya berarti kan yang salah siapa? Dua-duanya dong. Pokoknya salah, ceweknya mah nggak salah. Kenapa nggak salah? Kan ceweknya salah udah mikir ini cowok pasti ngedeketin gua. Malah kan niat cowoknya enggak. Cewek tuh nggak gini, cewek tuh nggak akan langsung menyimpulkan kalau dia itu ngedeketin kita. Kalau dia nggak ngasih kode-kode atau perhatian yang lebih, atau bahkan sesuatu hal yang menurut dia kayak udah beda gitu dari perkenalan biasanya gitu. Kayak misalkan kayak kalau mau tahu ya, untuk batas perkenalan atau bahkan kayak baru kenal misalkan 2 bulan 3 bulan terus tiba-tiba dia ngajakin teleponan atau ngajakin video callan atau nanyain lagi di mana, terus ngajakin jalan berdua atau berdua, itu wajar nggak sih? Kalau cuma sebatas teman biasa gitu. Iya, aku Kalau kalah. emang dia nggak ada apa-apa, nggak udah kayak gitu loh. Iya, aku Kesel nih. kalah. Iya, salah cowok udah. Jadi Cowok memang selalu salah, cewek selalu benar. Siap, Bu. Baiklah. tapi emang bener gitu. Iya sih, aku kepikiran waktu aku deketin cewek sih, iya gitu sih, iya udah. Aku mengaku salah. Nah makanya Maafkan aku mantanku. cewek tuh gak akan sampai baper kalau dia tuh gak ngasih aba-aba. Maksudnya bukan ngasih aba-aba ya, maksudnya kayak ngasih hal-hal yang lebih gitu, kayak perhatian lebih ke si ceweknya gitu. Bener-bener Iya kan sebenarnya biasa aja sih sama yang fuckboy atau fuckgirl, ya biarin aja gimana mereka gitu, hidup mereka. Iya, ada dong. Iya sih, tapi yang gak suka aja fuckboy soalnya teman-teman Opi banyak yang digituin sama cowok-cowok, terus kalau jadinya emosi. Iya makanya kenalin sama AA. Sangat bahaya Kan fuckboy syariah. kalau ditinggalin lagi. Apa nih fuckboy syariah? Fuckboy jahat udah. Iya. Buat kalian. Iya sih. buat kalian yang masih fuckboy, udahlah pucek boy. Coba ingat jadi keinget ini kan emot yang itu tuh nggak sih, yang cowok yang si Rizky itu yang dibilang pucek. Lupa namanya siapa. Asep. Itu ngakak banget sampai jadiin stiker gitu. Pucek buat lo yang namanya Rizky. Iya, ya Allah nggak tahu gitu. Terus Ovi langsung ngetek gue ketemuan Ovi. Seriusan gue. Kini si lu Rizky karunya. Iya, teman abang juga banyak yang namanya Rizky, makanya jangan di fuckboy lah Rizky. Aduh. Ya Allah, Ki ya. Rizky. Pi gimana Pi sama? Jangan sampai nyakit. Iya Rizky, aduh. Apa? Gimana perkembangan Bogor anak mudanya? Kalau pacaran suka kemana aja? Kenapa? Kalau ngedate di Bogor kemana aja? Pacaran kemana aja selain nonton? Ya Allah, nanya kayak begituan sama Alpi. Iya kan lu. Kagak tahu. Lah. Soalnya gimana nih? Lah. Kalau misalkan paling nongkrongnya ya nongkrong di kafe. Soalnya kan udah mungkin nggak tahu ya, mungkin lagi zamannya kopi kali ya, maksudnya di mana-mana ada tempat kopi. Zaman-zaman kopi gitu, senja, indie. Iya. Tote bag.
ya lagi banyaknya kan kayak gitu-gitu kan, mungkin ya orang-orang di Bogor juga mungkin mikirnya cari tempat-tempat buat pacarannya, maksudnya nongkrong sama pacarnya gitu kan. Ya paling di tempat-tempat kopi gitu, ngopi bareng sama dia gitu kan. Taman safari. Ya mungkin ada juga yang kayak gitu, tapi kalau misalkan Ovi pribadi ya, Ovi gak begitu kayak gitu banget gitu loh, maksudnya nggak ngikutin zaman banget gitu loh, kayak teman ngopi di sini, misalnya ada yang di sini, ada yang di sini harus ke sini gitu, sama pacar atau enggak, kayak ya udahlah gitu, kayak lebih enak aja gitu, kayak tau gak sih kayak ada jajanan pinggir jalan, udah berhenti di situ kita beli gitu. Iya, sama gerobak-gerobaknya sekalian ya, sekalian jualan bareng. Enggak lah, ya kali. Terus kalau misalkan kalau misalkan yang tahu Bogor gitu, maksudnya yang Sempur gitu, tahu Sempur yang ada di Bogor, ya biasanya di situ, misalnya kita makan di sana, jajan di sana gitu, dan di sana kan banyak jajanan ya, banyak jajanan kaki lima. Itu terdabes sih, maksudnya kayak kita bisa jajan sepuasnya di sana gitu kan, yang pasti bayar ya, nggak gratis. Iya gitu dong, yang gratis itu sudah tidak ada Bung, di dunia ini yang gratis sudah tidak ada, cuman harga diri aja sekarang dijual. Oh iya tuh, maaf tuh, maaf pisang. Ya harusnya tepuk tangan, itu bagus tuh, itunya harga diri aja dijual. Apa ya? Bagus itunya. Kenapa? Statementnya bagus itu, statement apa sih sebutnya? Gak dah, lupain. Istilahnya ya statement sih, benar-benar pemikirannya. Ya tapi maksudnya emang lebih apa ya, lebih berasa aja gitu, lebih enak gitu, lebih seru, kayak lebih nikmatin gitu loh, kayak apa ya, pacaran yang nggak harus ngeluarin banyak modal gitu loh. Ya kita masih bisa jalan kok gitu, kita masih bisa makan. Ya sebenarnya sesekali nggak apa-apa sih, maksudnya kayak tempat yang kayak restoran atau misalkan ke kopi gitu, tapi ya nggak sampai sering-sering banget juga gitu, paling lebih seringnya ke situ. Atau enggak kalau misalkan di Bandung ada ini nggak sih, kayak Tampomas gitu? Tampomas? Atau nggak Saras gitu? Apaan tuh? Kagak tahu. Oh kalau misalnya di Bogor, jadi kayak namanya tuh Tampomas atau nggak Saras, dia tuh kayak kedai gitu loh. Kedai isinya tuh kayak yang jualan roti bakar. Oh, kedai kayak gitu. Ada. Iya, biasanya kalau misalnya ke sana, jadi emang apa ya, lebih enak aja gitu, kayak terus ada yang ngamen, kayak seru aja gitu. Lu misalkan di tempat ngopi, ya udah gitu. Ngopi doang. Gak bisa lama-lama juga. Dengerin lagu. Ya, ngopi, dengerin lagu, balik-balik, habis 100.000 cuman kopi doang. Ya Pak, bener. Jadi kalau misalkan jajan di pinggir jalan, kita bisa beli banyak makanan gitu kan, beli macam-macam makan gitu kan, nggak cuma satu doang gitu kan, dan harganya pun nggak sampai nggak sampai mahal banget, sampai 50 ribuan gitu kan, di bawah 50 ribu semua, 5.000 bahkan 10.000, 12.000 atau nggak 7.000. Enak lah pokoknya. Iya, jadi pengen makan. Ya udah makan aja. Jadi keinget pentol. Tahu pentol gak sih? Bakso yang bulat. Tahu. Jadi kangen banget sumpah. Biasanya kan kalau misalkan abis pulang kampus nih, mampir dulu tuh ke Sempur, jajan dulu sama cowok, sama pacar Aufi gitu. Sama tukang ojek Aufi ya. Gila sebelum ya Allah, enggak, dia bukan tukang ojek. Iya, bukan. Tenang. Tapi kalau iya, jadi gimana? Iya, maksudnya kalau misalnya pulang kampus pasti mampir dulu ke situ, terus beli pentol. Enak banget sumpah pentolnya, parah. Kalau misalnya main ke Bogor harus beli pentolnya. Yang di Tampomas? Bukan, yang di Sempur. Kalau nggak salah. Pernah nggak sih ke Sempur? Waktu itu pernah sama Faiz, sama Aisan, sama Dana, waktu Agi mau nikah. Kan keluar dulu tuh. Keluar malam. Aku nggak diajak. Jahat banget. Kan jam 11 malam, Pi. Lu kan udah balik. Jahat, aku nggak diajak. Iya, tapi ke Sempur, cuman udah pada tutup kalau nggak salah.
Gak tau kenapa, gak tau. Iya. Jam 11 ya, udah pada tutup, jadi nggak jadi ke Sempurnya, ngelewat doang. Soalnya kalau misalnya di Sempur tuh kalau nggak salah cuma sampai jam 10-an atau setengah 11 gitu lupa. Oh, jadinya cuma ke warkop doang. Warkop yang di mana? Gak tahu. Pokoknya yang ada di pinggir jalan dah. Oh, iya, pokoknya selalu deh kalau lebih enak kayak gitu sih daripada tempat tuh. Cuman ya maksudnya tergantung ini masing-masing sih ya, maksudnya tergantung mereka masing-masing gitu maunya kemana atau gimana, lebih serunya kemana, lebih lebih nyamannya di tempat kayak gimana. Nggak bisa nyamain sama kayak apa yang Aufi pikirin gitu. Statement Aufi itu nggak bisa disamain gitu. Maksudnya setiap orang kan punya pemikiran yang beda-beda. Iya. Benar. Oh. Betul. Tapi biasanya kalau ini Pi gimana Pi? Kalau apa? Paling sebel ke cowok tuh kayak gimana? Kalau udah gimana? Kalau cowoknya udah nggak ngertiin sih. Udah ngertiin gimana? Gak peka gitu? Bukan gak peka ya, urusan Aufi jujur sih kalau misalnya urusan peka nggak peka, Aufi juga nggak bisa gitu ya, maksudnya menerka-nerka. Misalkan si cowoknya nyuruh peka, Aufi juga nggak bisa menerka-nerka gitu. Aufi bukan dukun gitu kan? Iya. Nggak bisa tahu apa yang dia mau. Jadi kalau misalnya urusan peka, maksudnya iya, pasti Aufi selalu bilang gitu sama dia, misalkan maunya apa atau gimana, atau misalnya dia sebaliknya juga. Cuman kalau masalah urusan ngertiinnya itu kayak misalkan kita lagi clash gitu, misalnya lagi berantem lah gitu kan, lagi ada problem sedikit gitu kan, terus tiba-tiba ada salah paham, misalkan Aufi jawabnya A, dia jawabnya B gitu, jadi kayak kesel sendiri gitu, kayak kita sama-sama kesel kalau misalnya kita nggak ngertiin gitu, kayak Aufi nggak ngertiin dia nggak ngertiin Aufi gitu. Jadi kayak udah nggak beres-beres gitu, jadi kesel aja gitu kalau misalnya si cowoknya nggak ngertiin gitu. Sedangkan Aufi itu sebenarnya maunya simple itu gitu, tapi dia mikirnya segimana gitu. Oh, tapi kalau yang paling sering minta maaf siapa? Minta maaf duluan? Yang minta maaf duluan sih dua-duanya juga minta maaf duluan sih kalau misalkan ngerasa salah ya. Kecuali kalau misalkan Aufi nggak salah ya Aufi juga nggak akan minta maaf sih, maksudnya dia yang pasti minta maaf duluan, dan kalau misalnya Aufi salah Aufi juga pasti minta maaf duluan, jadi nggak ada yang sama-sama egois atau gimana. Soalnya ya istilahnya kalau misalnya malu salah ya lu akuin aja salah gitu, kalau misalnya lu salah ya lu minta maaf gitu, ngapain juga gitu, maksudnya lu salah tapi lu nggak mau ngakuin gitu, ya egois kalau kayak gitu namanya. Cuman pengen ngertiin doang gitu, tapi nggak bisa ngerti dan nggak mau ngakuin kesalahan yang ada di dirinya gitu. Wih, keren. Enggak sih, nggak keren sih, biasa aja. Ini ya saudaranya emang keren, enggak? Iya, saudaraku keren nih. Iya, keren. Gila sih. Wah gila sih, kayak saudaraku itu gila-gila semua. Iya, kapan-kapan kita bikin meet up lah. Kan kalau udah selesai wabnya. Kan mau meet up. Main-main apa ke Bogor? Lah, udah sering. Orang Bogor yang main-main ke Bandung. Ayo, maaf. Udah sering ke Bogor maaf, tuh. Guys. Sampai tahu tuh Jalan Ciomas. Ya Allah, sampai apa ya? Iya, sampai awal tuh belok-belokan Ciomas tuh kayak gimana? Sebelum belokan tuh ada tukang kaset DVD. Udah kagak ada. Oh, udah kagak ada. Dulu ada kan? Kagak ada. Iya, ada. Sekarang udah ada. Iya, warnet juga yang di Panggugah udah nggak ada. Iya, udah ini kan udah pada ditutup, maksudnya udah diganti sama yang lain-lain gitu. Kayak gitu. Iya. Kalau misalnya asli itu kenapa ada gimana pas ya? Hah? Pengalaman pahit gitu. Pengalaman pahit? Dalam urusan cinta bergaya banget ya, padahal masih muda. Berasa udah kolot gitu, iya. Kayak udah ngerasa bisa ngomong cinta aja padahal iya. Masih bocah. Bocah nikah aja belum. Pengalaman pahit. Iya benar. Belum tahu kan cinta yang sebenarnya gimana. Iya. Pengalaman pahit apa, Wi?
kayaknya aku nggak punya, Coba. Nggak sih kayaknya kalau Kasian banget sih. kalau pahit-pahit itu sih kalau Ya, kalau lah, pacaran pasti ya. Kalau pacaran paling ya paling ditinggalin gak jelas gitu sih. Nah kan, ngerasain kan? Iya Gimana sih. rasanya ditinggalin gaji? Enak gak ditanya? Iya kan, jadi aku tuh bertanya-tanya, anjir aing salah apa coba. Makanya Dijelasin enak gak digituin? dijelasin salah, enggak salah. Terus kenapa? Ya gitu. Ya kenapa kan? Ya maksudnya ya Nah gitu. Ya jelasin aja, misalnya dia mau fokus kuliah, mau fokus UN, mau fokus apa, ya jelasin aja, ya gak apa-apa kan ya gitu. Daripada tapi tuh klasik kalau misalkan ngejelasin soal aku mau fokus kuliah dulu, aku mau fokus karir dulu, Iya. tiba-tiba Ya, berapa bulan kemudian jadi apa yang lain. positifnya gini aja, Avi. Ya mungkin karena dia aku udah sering terlalu fokus sama kuliah, UN, karir dan lain-lain, kayaknya bosen juga nih, cari yang baru aja dah gitu kan, mungkin gitu. Lele Ya, alasan itu mah mungkin ya bilang kan. aja bosen. Iya udah, iya sih, iya. Ya kok jadi gue yang merasa salah ya? Tapi emang bener kan, maksudnya juga ngerasain gitu gimana rasanya ditinggalin tiba-tiba tanpa ada kejelasan. Iya Ya gitu. enak kan? Kalau emang misalnya salah, ya bilang salahnya apa gitu. Ya kalau Iya. misalnya kalau misalnya emang salah, ya kasih tahu salahnya apa. Kalau misalnya emang salahnya nggak bisa dibenerin, terus emang mau pisah, ya udah pisah aja gitu. Kalau Nah itu maksudnya permasalahannya nggak dijelasin gitu. padahal ajuan ya udah sih, kalau misalnya emang gitu ya udah nggak apa-apa sih, ya legowo juga gitu kalau jelas mah gitu. Kadang itu juga sih, maksudnya pemikirannya kayak gimana gitu, sampai ya kamu nggak salah apa-apa ya, terus kenapa minta putus gitu. Iya, kalau misalnya aku ingin hijrah, ya udah silakan gitu misalnya. Yang penting putusnya dengan yang jelas gitu, kita gitu. salah apa, atau bahkan misal gitu ya, misalkan si cowoknya udah nggak ada rasa atau apa gitu, misalnya emang udah bener kayak udah hot dan nggak bisa diperbaikin, baru lah ya. Tapi kalau misalkan masih si cowoknya misalkan kayak ya aku bosen gitu, aku jenuh, ya itu masih bisa dipertahanin lah ya. Cuman ya resikonya tinggi juga lah buat cewek gitu kan, maksudnya kayak ya lo harus terima kalau misalnya dia tiba-tiba jutekin, atau enggak kayak misalkan tiba-tiba dia ngilang gak ada kabar dulu gitu, supaya ya maksudnya biar si cowoknya juga tenangin dirinya dulu kali ya, biar nggak sampai jenuh lagi. Kalau emang masih bisa dipertahanin menurut kita, ya pertahanin aja ya, padahal ya. Benar banget. Iya kan, kasihan gitu. Ya Allah, kok jadi curcol. Nggak apa-apa lah. Enggak lah kan, ini biar kan, yang lain juga tahu gitu gimana caranya gitu kan. Iya maksudnya kan. Dan buat pembicaraan. Maksudnya gini, gue ntar orang yang curcol malah anjir apaan sih ini diumbar-umbar gitu kan, gak enak juga. Ya tapi kan maksudnya kan kita nggak nyebutin namanya siapa ya. Iya, takutnya peka aja. Jadi kan gitu. Kita juga masih tahu siapa. Aku aja nggak tahu itu yang maksud siapa. Bener nggak? Iya bener. Pengalaman pahit Aupi gimana? Iya maksud. Iya. Oh udahlah, udah banyak banget loh. Banyak. Lu bucin dari SMP udah. Dari SD. Nggak tahu tuh, kalau SD kan masih belum tahu masalah pacaran tuh. SMP lah udah tahu pacaran. Nah, Aupi pacaran sama ini sama ini maksudnya. Kalau aku itu udah bucin dari SD, nggak bucin sih, cukup bucin ya. Iya. Jadi pas kelas, jadi kan Aupi itu SD tuh pindah gitu kan. Pas pindah ke sekolah yang lain, sekolah kedua Aupi, itu tuh ketemu, ngeliat lah ya, for the first time gitu, kayak for the first time and forever. Ya udah ngeliat laki-laki lawan jenis gitu. Ada yang apa ya, maksudnya
cukup menarik lah buat aku. Iya. Terus V interest lah sama dia, kan tertarik lah gitu. Maksudnya kayak sekarang kayaknya iya gitu, sekarang kayak gemes gitu kan. Terus tapi maksudnya Alfi di situ posisinya mendem doang gitu loh, kayak yang sampai bilang kalau misalnya Alfi suka sama dia dong gimana gitu, biasa aja gitu kan. Terus dia posisinya pernah di mana Alfi cerita lah sama sahabat Alfi itu yang di SD. Sumpah itu jijik banget sih. Pengalaman tergeleng tuh, segala-gala masih musimnya kan masih upai. Terus udah gitu teh, dia teh ternyata sahabat Alfi juga suka sama si cowok itu. Oh iya, terus ditikung gitu. Terus nggak ditikung, jadi kita tuh sama-sama kayak ya udah kamu aja sama dia, padahal kita aja nggak tahu dia sukanya sama siapa gitu. Iya. lucu amat sih. Kayak maksudnya kita mikir udah kamu aja sama dia gitu, padahal kita aja nggak tahu gitu cowoknya sukanya sama siapa gitu kan, sama Alfika atau sama sahabat Alfi gitu kan. Atau mungkin nggak suka sama dua-duanya. Akhirnya belum. Terus dia gini, di mana akhirnya si cowok itu ternyata bilang ke temennya kalau misalkan dia itu sukanya sama Alfi. Iya. Kayak gitu. Udah gitu, seneng. Cuman karena ngerasa mikirnya dulu kayak ya Allah sahabatku suka nih sama dia gitu, masa iya gue terima dia gitu kan. Akhirnya lah Alfi ngomong sama si cowoknya, bilangnya tuh gini, aku tahu gitu. Itu sampai jijik banget. Gak, biar lucu aja. Sampai jijik banget coy, sumpah ngomong jijik banget. Jadi aku bilang gini kan, aku suka gitu sama kamu, tapi teman aku juga suka sama kamu, aku gituin kan. Aku nggak bisa, aku gituin kan. Terus akhirnya kayak aku itu sosok nyomblagin gitu loh, jadi nyomblagin take me out gitu ya, take me out. Cowok aku tahu nih gitu kan. Hah? Sampai bilang udah ya kamu terima aja demi aku, gitu. Cuma itu gue sampai bilang gitu kan, sampai aku bilang udah kamu terima aja demi aku, pokoknya kamu harus terima, gituin kan. Sumpah itu jijik banget sih, sumpah. Tapi dilakuin. Dan sih. itu gila, bukan pahit. Itu bukan pahit sih, itu gila. Gila dan lucu Bi kalau sekarang gitu. Iya sih, kayak nggak mau diingat-ingat tapi keinget gitu, gimana dong? Iya nggak apa-apa sih, jadi kisah lucu aja udah. Cuman ya maksudnya dia juga udah sekarang mah udah inilah ya, maksudnya dia juga udah sama pasangannya, aku juga udah sama pasangan aku. Udah inilah, kalau ketemu juga masih suka bercanda sih gitu. Iya dong. Ada nih satu lagi pengalaman pahit itu pernah waktu SMA, pahit banget sih, bener-bener pahit banget. Jadi posisinya aku suka sama kakak kelas, Suka sama kakak kelas tiba-tiba si kakak kelasnya juga maksudnya kayak ngechatin aku terus gitu kan, dia perhatian, kayak bahkan dia mau ngajakin pacaran gitu kan, tapi nggak ditembak gitu kan. Alfi tuh dapat kabar dari teman Alfi, fuckboy, dia bilang ini kan, Vi, dia kan ngedeketin ini, dia juga ngedeketin ini tau Vi, dia juga ngedeketin ini. Dan gue tau nggak sih, ternyata dia tuh kenapa? Ngedeketin apa? Ngedeketinnya 6 cewek. Selain Alfi. Termasuk Alfi. Maksudnya ya Allah gila, maksudnya kayak Alfi mikirnya ya Allah nggak ada yang lebih, maksudnya masih banyak itu cowok, kenapa Alfi harus semuanya sama dia gitu. Ternyata ya. Sampai kesel sendiri gitu, pahit parah. Tapi ditembak gak akhirnya? Enggak, akhirnya udah memutuskan untuk pergi menjauh, mundur alon-alon. Aku mundur alon. Ding. Iya, bagus sih. Itu adalah pilihan yang sangat baik. Iyalah, maksudnya ngapain juga pertahanin gitu Kak. Itu nah yang kayak gitu tuh yang udah fatal, yang nggak bisa dipertahanin.
Cewek lah. Bener kan? Iya benar lah. Masa nggak bener? Iya. Nyangkut ini nih, orang lagi seneng ngeiniin lagunya siapa? Sabian yang cover. Yang Aisyah, mana Aisyah, tuh? Aisyah, Aisyah. Aisyah telah pergi itu bukan? Bukan. Nah, nah, Oh, yang mana? nah, Saya nggak nah. tahu. Yang si Agi nyanyi. Oh, yang baru pisan ya? Ah. Nah kan banyak nih, Kenapa tah? banyak nih cowok-cowok syariah yang pengen punya istri kayak Aisyah. Nah, gimana pendapat Siti Opi? Aisyah. Iya. Kenapa? Gimana menurut Anda sebagai perempuan? Oke. Kalau menurut Alfi, kalau misalkan dia pengen dapetin perempuan yang baik kayak Siti Aisyah gitu kan, istrinya Rasulullah, ya istilahnya dapetin perempuan yang baik gitu ya, maksudnya baik dalam hal apapun ya, misalkan ibadahnya atau ya intinya misalkan si perempuan itu solehah gitu kan. Nah, dia harus bisa juga menyeimbangkan hal itu. Jadi jangan sampai dia pengen dapetin perempuan yang lebih baik, tapi dia sendiri belum bisa menjadi lebih baik. Sadap. Kan ada istilah di mana kan, maksudnya kayak jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan kita pengen dapetin yang lebih baik, ya kita juga harus memperbaiki diri kita dulu dong, mulai dari ibadahnya sama Tuhan gitu kan, atau misalkan ke orang tua itu gimana, atau bahkan di lingkungan sekitar gimana kayak gitu. Jangan sampai maksudnya pengen dapetin yang lebih baik tapi dia masih belum bisa berubah gitu, dia masih tetap ada di zona istilahnya di zona yang dulu lah gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi ya itu sih, jadi harus seimbang gitu. Kalau mau dapetin yang kayak gitu ya harus perbaikin diri dulu juga. Soalnya teman-teman aku juga bilang gitu kan, aku juga adalah rasa pengen kayak dapetin suami yang soleh gitu kan, dapat suami yang bisa ngebimbing gitu kan, pasti pengen lah gitu kan. Terus ya akhirnya ceramahin gitu, bukan diceramahin sih, maksudnya kayak dinasehatin lah sama temen aku. Ya kalau misalnya kamu mau dapetin yang kayak gitu, ya otomatis kamu juga harus perbaikin diri kamu dari sekarang. Istilahnya masa-masa kamu belum mendapatkan jodoh itu saat-saat dimana kamu bisa perbaikin diri tuh, jadi benteng lah buat nanti di masa depan gitu. Oke. Nah, tapi sekarang mah ngasih pesan aja buat yang lagi yang pada bucin tapi terhalangi oleh wabah ini. Pesan kita akhiri saja, sudah sejam euy. Oh iya ya Allah, udah sejam lebih gitu mah. Pokoknya mah ya yang buat yang bucin termasuk aku juga bucin gitu kan. Iya. Iya, sabar-sabar aja, mau gimana lagi deh, kita mah nggak bisa apa-apa ya, tapi yang pasti sih harus tetap jaga komunikasi, saling percaya, jangan sampai curigaan gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan nanti dia ngilang atau misalkan ada kabar gitu ya, mikirnya positif aja lah ya, mungkin lagi bantuin orang tuanya atau bahkan mungkin lagi mandi atau lagi tidur gitu kan kita nggak tahu gitu. Maksudnya ya udah positif aja, soalnya kan pikiran yang positif akan membuah hasil yang positif juga gitu kan. Mantap. Jadi kalau saya mikir yang gitu, sabar aja dulu, insya Allah ya semuanya akan berakhir, semuanya akan kembali normal, bakal balik lagi. Kita juga jadi bisa ketemu sama teman-teman lagi. Amin. Jadi ya udah, yang penting kita masih komunikasi lah ya. Iya. Oke, kita akhiri aja dulu ya. Satu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, stay safe, terus habis itu jaga kesehatan, makan yang sehat, jangan begadang, terus kayak gitu banyakin minum air putih sama olahraga juga, biar kita tetap jaga imunnya, tetap sehat juga. Oke. Makasih Opi ya. Sudah menemani kegabutan kita. Kegabutan saya. Sangat amat gabut. Iya, sama-sama gabut.
Nanti kita bikin lagi ya bucin part 2 nih sama si Kiki nih rame kayaknya. Oke. Yuk. Bucin plus random ya? Iya, bucin plus random lah. Ya, nanti kita upload ya besok lah kayaknya ini diupload. Yuk, dadah.